kisruh sekarang ini karena kebanyakan pengurus kiai-kiai, apakah itu rois am, apakah itu mustasyar, kadang masih menggunakan terkena sindrom daun salam itu. Mengapa terkena itu? Karena kita tahu Ba'alawi selama ini yang kita ikuti perkembangannya terakhir sejak Lutfi bin Yahya menjadi One Team Press di era Presiden Jokowi, dia mempengaruhi pemikiran pertama mesti presiden lah ya. Sehingga Jokowi terhadap NU begitu memanjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya yang berbahagia dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kami akan bedah di balik kisruh NU ini sebenarnya apa, dan kemudian bagaimana kita supaya bisa menyelamatkan NU dari pengaruh Ba'alawi. Ingat bahwa kisruh NU ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali, tapi yang paling parah adalah pada masa kepemimpinan yang di dalamnya itu ada pengaruh besar dari kaum Ba'alawi. Hadir Mbah Khalid yang akan menjelaskan dan memperjelas ada apa di balik kisruh NU ini. Silakan Mbah Khalid. Inilah yang saya katakan daun salam yang ada di sini itu daun salam. Ada filosofi daun salam, Kang Seniman. Gimana itu? Dan inilah sebenarnya filosofi daun salam inilah yang akan menyelamatkan NU dari kisruh akibat pengaruh dari kaum Ba'alawi. Apa? Ya, dulu ada kisah era setelah Gus Dur. Jadi kepengurusan NU setelah Gus Dur itu orang lalu menganggap bahwa selama ini NU hanya seperti daun salam, digunakan hanya sesaat setelah masakan selesai dihidangkan untuk pesta, daun salam ini dibuang. Kan terkenalnya daun salam itu untuk masak ya kan? Iya, bumbu masak yang itu hanya dimasukkan, direbus ya kan, masakan-masakan yang berkuah. Ini setelah selesai itu lalu dibuang. Ini yang saya sebut sebagai NU terkena sindrom daun salam. Nah, karena sindrom daun salam itulah maka NU kemudian pengurus-pengurusnya mendakwahkan, menyampaikan kepada umat bahwa sebaiknya NU itu jangan hanya dijadikan seperti daun salam, digunakan sesaat, setelah masakan untuk pesta, daun salamnya dibuang, NU-nya tidak ikut pesta gitu kan. Ini dari wilayah politiknya ya? Ya, itulah jadi era-era setelah Gus Dur itu, ketika terutama kampanye NU jangan hanya jadi daun salam, itu era kepemimpinan Pak Hasyim Muzadi kalau kita cermati lah. Ini akibat trauma, jadi yang saya lebih senang melihat sebagai sindrom daun salam itu setelah kepemimpinan Pak Hasyim Muzadi. Jadi setelah Gus Dur gitu kan. Tapi sindrom daun salam ini sebenarnya dimulai saat NU di masa Orde Baru. Ya kan? Di masa Orde Baru tidak pernah ada menteri agama yang dari NU, ya kan? Iya. Ada itu ya setelah era Gus Dur, ya kan? Setelah Gus Dur menteri agama dari NU, maka Kementerian Agama lalu dipenuhi ya kan orang-orang NU yang itu dianggap sebagai NU bisa memanfaatkan kekuasaan, bisa memanfaatkan jaringan, bisa memanfaatkan jabatan-jabatan dalam pemerintahan untuk mendapatkan kompensasi dari
kontribusi NU kepada bangsa dan negara, gitu kan. Mengingat sejarah NU itu kontribusinya sangat besar kepada bangsa dan negara, maka daun salam itu diibaratkan, jadi NU itu sudah tidak lagi seperti daun salam, gitu kan. Lah, mestinya gini kan. NU itu ya harus tetap seperti daun salam. Dia berkontribusi kepada bangsa dan negara, tapi setelah itu dia memisahkan diri dari kekuasaan negara. Agar apa? Untuk menjaga keikhlasan, gitulah. Jadi itulah mengapa saya katakan hanya dengan filosofi daun salam inilah NU akan bisa diselamatkan dari pengaruh-pengaruh orang yang menjadi pengurus NU hanya demi mendapatkan akses kekuasaan, akses jabatan, akses finansial, akses materi-materi yang sifatnya duniawi, gitu kan. Ajaran yang selalu ditanamkan kepada kita warga Nahdliyin, bagaimana kalau kita berjuang berkontribusi untuk membulatkan niat lillahi ta'ala, itu kan konsep dasarnya kan itu. Ajaran-ajaran yang ada yang ditanamkan dalam NU lillahi ta'ala, gitu kan. Zaman modern seperti sekarang ya nggak mungkin, gitu kan. Nah, itulah mengapa kok NU begitu gandrungnya tiba-tiba mengalami sindrom daun salam, melupakan filosofi daun salam. Karena kalau sindrom daun salam itu berharap perjuangannya akan mendapatkan imbalan materi yang cukup, yang seimbang, yang adil. Cara berpikir ini kan, ya kan, yang adil. Jadi adil, kalau orang sudah terkena sindrom daun salam, adil itu ya harus mendapatkan saya menyumbang kontribusi menjadikan seorang menjadi bupati, seseorang berkontribusi menjadikan seseorang menjadi presiden, menjadi gubernur, atau menjadikan seseorang pejabat di satu dinas, di satu kementerian. Harus ada imbalan materi apa untuk NU, gitu loh. Jadi imbalannya itu semata materi, gitu kan. Karena apa? Ya karena sindrom daun salam itu. Padahal kalau kita menggunakan filosofi daun salam, NU punya filosofi daun salam, dia harus apa? Dia harus meyakini bahwa kontribusinya kepada bangsa dan negara semata-mata lillahi ta'ala. Sejak dulu kan begitu. Mbah Hasyim Asy'ari apa berharap untuk nanti bisa mendapatkan jabatan apa di pemerintahan? Kan tidak. Urusi pesantren. Yang penting pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kan. Itu kontribusi yang mestinya kalau menggunakan filosofi daun salam itu. Gimana? Sepakat. Iya kan? Iya. Terus apa yang menjadi keresahan Kang Seniman sekarang ini melihat kondisi yang seperti ini? Ya gini Kang, Mbah, yang jelas bahwa informasi yang berkembang di arus bawah ini kan NU miskin ini. Ya. Ketika NU miskin harus bagaimana? Kemudian ini kan menjadi sekarang berhenti dulu pada stereotip cap NU miskin. Udah gitu aja dulu. Ya. Pertanyaannya adalah yang mengkategorikan, yang menyebut NU miskin itu siapa? Kedua, disebut miskin itu kriterianya apa? Gitu kan? Kalau miskin kriterianya hanyalah pendapatan berapa rupiah orang dalam sehari-hari mengkonsumsi, gitu kan, mengkonsumsi itu,
itu betul-betul miskin gitu kan. Jadi seakan-akan standarnya standar materi lagi-lagi standar dari cara berpikir orang barat gitu kan. Cara berpikir orang barat itu senantiasa kan sudah diingatkan dalam Al-Qur'an. Walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka memang tidak akan ridho sebelum kamu semua mengikuti cara berpikir mereka. Siapa? Yahudi Nasrani itu kategori sebagai kaum barat, orang-orang barat gitu loh. Kaum sabar ya. Ya, kaum jadi Yahudi walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho sebelum kamu mengikuti millatahum, milah mereka. Padahal mestinya NU itu yang selalu dibaca millata Ibrahim Hanifah kan harusnya begitu. Millata Ibrahim Hanifah itu yang seperti apa? Nabi Ibrahim yang senantiasa mengutamakan tauhid dan akhlak kemanusiaan gitu kan. Itulah bedanya. Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu berjuang karena ada millata Ibrahim Hanifah, mengajarkan rela berkorban. Bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail, itu kan millata Ibrahim ya. Yang kaya millata Ibrahim atau millatahum? Ayo, yang kaya, yang berani mengorbankan segala sesuatu yang disenangi. Ismail itu kan anak laki-laki yang sangat didambakan, tiba-tiba disuruh mengorbankan. Itu millata Ibrahim Hanifah kan. NU itu kan harusnya ketika berkorban berjuang ini yang diikuti. Itulah. Saya yakin dulu Mbah Hasyim itu mengorbankan apapun yang disenangi demi berjuang menegakkan, mendirikan NU. Itu millata Ibrahim Hanifah. Nah, cara berpikir inilah yang mengatakan karena mereka millatahum, mengikuti millatahum, maka dengan kacamata ini orang NU dianggap miskin. Itulah. Jadi kita jangan terjebak pada istilah orang NU miskin gitu kan. Nah, celakanya orang NU itu sudah terkontaminasi dengan cara berpikir millatahum. Ayo, bisa mengerti enggak ini Kang Sanuman? Orang NU lebih banyak terkontaminasi oleh cara berpikir millatahum. Apa itu, Mbak? Millatahum itu kan ayat itu tadi, walan tardu al yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani, orang Barat ini tidak akan ridho sebelum kamu semua mengikuti cara berpikir mereka. Cara berpikir mereka itu melihat kemiskinan kalau orang tidak memiliki harta benda. Itu loh. Iya. Orang NU miskin harta benda, ya orang NU miskin. Tetapi kalau orang NU memiliki jiwa berkorban, mau ikhlas berkorban, mengorbankan apapun yang disenangi demi lillahi ta'ala, seperti halnya Mbah Hasyim, kaya enggak kalau kayak begitu? Kaya. Itu bedanya di situ. Sehingga kita jangan terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika kita terjebak kepada hal yang millatahum, maka gitu kan, ya itu tadi kita berpikirnya daun salam ini gitu kan, ketika kita merasa sudah berkontribusi sebagaimana daun salam berkontribusi kepada sebelanga sayuran, kemudian sayuran itu untuk berpesta ya kan, sayuran itu untuk berpesta, NU itu ya harus ikut berpesta gitu kan, harus ada imbalan materi yang diterima gitu kan. Padahal kalau menggunakan filosofi daun salam, Allah menciptakan selembar daun itu ada manfaatnya, dan selembar daun yang jatuh itu Allah tahu dan itu tertera di Lauh Mahfuz. Artinya selembar daun ini juga ada maknanya. Bagi Allah ini ada maknanya, dan kita harus belajar dari selembar daun ini. Selembar daun ini nasib jatuh saja itu Allah tahu, artinya ini semua sudah tertera di Lauh Mahfuz. Inilah yang saya katakan
wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil bari wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha gitu loh. Ada rahasia Allah yang luar biasa, bahkan selembar daun yang jatuh ke bumi ini itu Allah tahu, dan atas izin Allah ketika selembar daun itu jatuh semua itu tertera di Lauh Mahfuz. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Illa fi kitabim mubin itu sudah tertera di Lauh Mahfuz. Artinya selembar daun ini pun sudah punya tugas, ditugaskan oleh Allah gitu kan. Jadi kalau NU mengibaratkan seperti daun salam, nasib NU seperti apa sudah tercatat di Lauh Mahfuz gitu ya. Mau kaya atau miskin sudah tercatat. Sudah tercatat memang ya seperti itu. Tapi kalau kita yakin itu semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz pada kodok kodarnya Allah itu, NU itu harus berperan itu ya memang perannya seperti itu. Dan untuk apa NU harus berperan seperti itu? Ya agar menjaga keikhlasan itu. Keikhlasan lillahi ta'ala. Ketika lillahi ta'ala itu betul-betul ukurannya keikhlasan hati loh. Amal apapun itu muaranya kan harus lillahi ta'ala, ya kan? Nah, agar NU itu tetap senantiasa lillahi ta'ala, itulah yang harus kita jaga agar apa? Kisruh sekarang ini karena kebanyakan pengurus kiai-kiai, apakah itu Rois Am, apakah itu Mustasyar, kadang masih menggunakan terkena sindrom daun salam itu. Mengapa terkena itu? Karena kita tahu Ba'alawi selama ini yang kita ikuti perkembangannya terakhir sejak Lutfi bin Yahya menjadi One Team Press di era Presiden Jokowi, dia mempengaruhi pemikiran pertama mesti presiden lah ya. Sehingga Jokowi terhadap NU begitu memanjakan seakan gitu. Era Pak Kiai Said Akil Sirot diberi jabatan komisaris PT KAI, ya harus kita akui. Walaupun itu Kiai Said Akil Sirot pun ya mungkin antara diterima atau tidak. Kalau diterima bagaimana, kalau tidak bagaimana, kan sayang. Yang jelas sudah pernah gitu kan. Tapi kan kita tahu Kiai Said Akil Sirot pernah menyampaikan dia juga sebenarnya ditawari tambang loh. Tapi kan menolak karena melihat madorotnya akan lebih besar gitu. Dia masih kuat menolak gitu kan. Tetapi justru di era setelah Kiai Said Akil Sirot, Rois Am, Yai Miftahul Akhyar dengan ketuanya Yahya Khalil Stakuf, tiba-tiba Presiden Jokowi menawari konsesi tambang gitu kan. Kita tahu tambang itu akan merusak alam sebegitu dahsyat gitu kan. Tetapi kan ini sayang gitu kan. Ya, tapi kan NU masih miskin, NU miskin. Ini kalau dapat tambang itu kan nanti jadi kaya. NU-nya yang kaya, pengurusnya yang kaya. Apa rakyatnya akan terangkat? Yang miskin lah mau ditambang. itu kan. Jadi mengapa kok tiba-tiba NU punya penyakit sindrom daun salam? Itu pengaruh Ba'alawi yang sejarahnya ketika dari Yaman datang ke Indonesia itu motivasinya apa sih? Penjajah. Itu dibawa penjajah. Motivasinya apa sih? Kan bekerja cari duit, ya kan? Jadi Ba'alawi dimanapun orientasinya ya bagaimana cari duit, kan itu. Nah inilah yang bagi saya ruwet-ruwetnya NU ini, karena saya yakin memang dipicu oleh pemberian konsesi tambang yang memunculkan betul-betul fitnah gitu kan, sehingga sampai terjadi ya antara Rois Am melanggar konstitusinya NU, memecat ketua Tanfidiyahnya. Luar biasa gitu. Tanfidiyahnya juga memecat ya sekjennya. Ya, satu catatan lagi Kang Seniman, betapa Ba'alawi itu menyusupnya ke dalam NU itu secara halus gitu loh.
Ba'alawi itu tahu konsepnya itu kan sudah ada sejak zaman Senogoro-Gronya kan. Jadi kalau kajian-kajian Kiai Imaduddin tentang Ba'alawi itu kan sejarahnya panjang kan, dari Yaman itu yang mendatangkan orang-orang Yaman ke Nusantara ini Belanda itu kan. Belanda itu siapa otaknya kan Senogoro-Gronya gitu lah. Karena tahu bahwa di dalam NU ini ada sifat kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa, dan ini memunculkan energi yang besar gitu. Jadi umat Muhammad ini menjadi kuat, bisa berkembang biak karena apa? Senantiasa tawasul kepada Rasulullah. Nah, ajaran tawasul itu hanya ada pada thariqah. Thariqah yang kita kenal sejak dulu ada, sejak zaman Pangeran Diponegoro, ya kan? Iya. Itu kan Pangeran Diponegoro kan menjalankan thariqah itu. Dari thariqah itulah memunculkan kekuatan perjuangan yang ikhlas, yang menggunakan filosofi daun salam. Gitu loh. Ikhlas lillahi ta'ala, kita berjuang untuk kontribusi bangsa. Itu lillahi ta'ala. Itu kan filosofi daun salam sebenarnya itu. Jangan kemudian kita sindrom daun salam. Gitu loh. Merasa sudah berjuang saya harus mendapatkan, tidak. Iya. Jadi ini yang sebenarnya juga digambarkan ketika Futuhat Mekah, penaklukan Mekah, pembagian ghanimah, ya kan? Sahabat yang mengikuti Rasulullah tidak mendapatkan bagian harta ghanimah itu. Kemudian orang yang baru masuk Islam diberi banyak harta pampasan itu, sehingga sampai ada Nu'man bin Muljam ya kalau tidak keliru yang menyebutkan ya Muhammad, i'dil ya Muhammad, i'dil ya Muhammad gitu kan. Jawabnya Nabi Muhammad apa? Kalau aku tidak bisa adil, lalu siapa lagi yang bisa berbuat adil, ya kan? Ya. Nah, tapi selepas orang itu pergi, Rasulullah menyampaikan orang itu hafal Quran, tahajudnya banteng, ya kan? Hafal Quran, tetapi dia membaca Quran hanya sampai di tenggorokan dan dia akan menjadi anjingnya neraka. Jadi itulah bibit kaum Khawarij gitu kan. Bibit kaum Khawarij itu memahami agama dengan cara yang hanya mengandalkan metode berpikir millatahum gitu loh, bukan millata Ibrahim Hanifah. Coba dirasakan, kira-kira cocok enggak? Ya cocok. Karena faktanya kalau kemudian kita mengandalkan keikhlasan itu justru malah lebih bersinar, lebih memancar. Jadi jawaban gambarannya itu ketika para sahabat yang mengikuti Rasulullah dari Madinah ke Makkah tidak mendapatkan rampasan harta ghanimah itu, kan tawarannya kepada para sahabat ini Rasulullah hanya menyampaikan, kamu memilih unta atau memilih aku? Ya memilih panjenengan ya Rasul. Kalau memilih aku, ayo kita kembali ke Madinah. Oke, Mbah. Saya melihat bahwa rampasan perang seimbang sebanding dengan tambah. Nah, itulah. Jadi jenengan sudah bisa menyimpulkan kan? Pengurus NU yang menerima konsesi tambang itu sama halnya para sahabatnya Kanjeng Nabi yang tidak mendapat. Ya, gini, jadi yang menerima konsesi tambang itu diibaratkan sahabat-sahabat Kanjeng Nabi, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, terus mendapatkan bagian banyak. Gitu kan. Sementara sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang mengandalkan keikhlasan, dia memilih kembali ke Madinah bersama Kanjeng Nabi. Itu jauh lebih berharga daripada hanya beberapa ekor unta, ya kan? Lebih terhormat, lebih punya karomah ya. Ya, lalu mulia mana? Oke, yang di Mekah mendapatkan harta pampasan perang banyak, walaupun Islamnya hanya baru gitu kan. Ya itu kelasnya baru itu. Tapi kelas para sahabat, kelas para ulama,
pendiri NU kayak Mbah Hasyim Asy'ari. Ini kelasnya ya kayak sahabat Kanjeng Nabi yang kemudian kembali ke Madinah mengikuti Kanjeng Nabi itu ya sama-sama orang Islam gitu loh, ya kan? Itu yang membedakan, saya pikir itu. Jadi yang mengikuti Kanjeng Nabi itu orang yang menggunakan filosofi daun salam, yang kemudian tetap tinggal di Mekah mendapatkan harta pampasan perang banyak, itu mengikuti sindrom daun salam gitu loh. Nah, sekarang NU kisruhnya apa agar selesai? Ayolah para pengurus NU, elit-elit NU, ya kan, belajarlah dari ini Kang. Ini dulu kita pernah, ya kan, Syekhermania kita sudah dari orang-orang NU mengadakan sholawatan besar-besaran, mengadakan acara Syekhermania, Syekh Habib, ya kan. Itu motivasinya apa? Mereka mendoktrin agar mencintai para Habib ini agar nanti masuk surga, itu mengorbankan apapun kan. Habib ini orientasinya tetap duniawi gitu kan. Tapi membodohi orang NU sehingga orang NU senang selawatan, dimanfaatkan selawatan itu dengan cara jamaah Syekhermania. Solawat apa kebumen bersolawat, mana bersolawat itu Habib itu, nah, intinya itu. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya Kiai Imaduddin itu dan terbongkarnya motif-motif pemba'alawian, makam-makam palsu, ya kan. Dan kemarin ya alhamdulillah ada Syekh Marwan yang di sana dulu pernah loh di sana juga akan diba'alawikan, tapi alhamdulillah karena dari zuriat Syekh Marwan itu tetap call rutin seperti biasa, ya tidak sampai itu dibelokkan sejarahnya gitu kan, masih tetap terjaga lah gitu kan. Siapa istrinya Syekh Marwan? Ya itu banyak lah ya, apa artinya gini, siapa istrinya itu yang penting zuriat Syekh Marwan itu, yang lebih penting adalah bagaimana rutin hall ke sana untuk menjaga itu. Tapi tetap perlu tahu ya, dari istrinya Syekh Marwan ke atasnya itu siapa, jangan hanya Syekh Marwan banter laki-laki aja. Enggak, ini hanya contoh, bahwa ketika ada zuriat Rasul itu, zuriatnya ini tidak menjaga itu, nanti jangan-jangan diba'alawikan, gitu loh. Sama ketika nanti dari jalur istrinya Mbak Marwan tidak diurus juga bisa diba'alawikan. Lah iya maksudnya diuruslah itu. Artinya diurus itu tetap diadakan acara call dengan benar, dan jangan sampai kemudian itu diba'alawikan gitu loh. Nah, karena contoh-contoh di pemba'alawian NU itu kan antara lain dengan ini dulu kayak apa? Syekhermania berkembang di mana-mana. Sholawat di mana-mana. Apa jenenge ya? Sholawatan sing gede jenenge apa? Iya, selawatan lah. Iya, itu Habib Syekh itu kalau sudah Habib Syekh itu kayak itu semua itu. Dan ternyata itu di era Presiden Jokowi yang menempatkan Lutfi bin Yahya itu sebagai one team press itu pengaruhnya besar dan itu mengimbas kepada NU. Jadi penggulingan waktu itu jadi pengurus Jatman ya. Ya, dan sekarang kan sudah ya alhamdulillah bisa diambil alih oleh Pak Alwani. Kira-kira itulah Kang, saya sih berharap agar segera inilah kisruh di NU itu, saran kita sebagai NU kultural yang di akar rumput kan mestinya begitu ya. Jadi tolonglah gunakan filosofi daun salam, jangan menjadikan sindrom daun salam gitu kan. Ikutilah para sahabat yang kembali ke Madinah bersama Rasulullah, itu menandakan perjuangan yang tulus ikhlas lillahi ta'ala gitu kan, bukan karena harta atau apa. Ya, ikutilah juga para ulama kita Nusantara yang sudah mengajarkan bahwa filosofi daun salam itu lebih penting daripada sindrom daun salam. Ya. Ada pesan moral lain, Mbak? Ya. Bisa disampaikan? Ya, sekali lagi filosofi daun salam gunakanlah itu untuk kita mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Kalau kita terkena sindrom daun salam, yang dipakai itu adalah millatahum, dari ayat walan tardo ankal yahuda walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita jangan sampai mengikuti millatahum,
tapi ikutilah millata Ibrahim hanifa. Kan itu. Ya. Itu Kang. Oke. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada salah dan kurangnya semata-mata timbul dari kebutuhan saya pribadi. Akhirnya mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.